Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Yusuf Sobri selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan teman-teman semuanya. Di sini kelompok kami akan membahas materi mengenai motivasi kerja dan komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Hasna Dwi Purbaningrum. Yang kedua ada Imeliana Wandi Jamayanti. Yang ketiga ada dari Adi Basaharani. Yang keempat ada Muhammad Akbar. Untuk selanjutnya, yaitu kami akan membahas mengenai pengertian motivasi kerja dan komunikasi. Marlis dalam Gerjito dan kawan-kawan tahun 2014 mengemukakan bahwa motivasi merupakan keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak karena suatu alasan untuk mencapai tujuan. Motivasi kerja tersebut sesuai dengan pendapat Setiawan, yaitu yang menyatakan bahwa motivasi adalah suatu energi yang bersumber dari dalam diri yang membangkitkan, mengarahkan, dan memberikan kekuatan untuk tetap berada pada arah tersebut kepada individu dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan definisi motivasi merupakan hal yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain berupa dorongan atau semangat untuk mencapai tujuan. Pengertian motivasi kerja dan komunikasi. Menurut Lawasi dan Triatmanto tahun 2017, komunikasi merupakan proses penyampaian sebuah pesan dalam bentuk atau cara penyampaian yang bisa disesuaikan sehingga makna dari pesan tersebut dapat diterima sehingga terjadi pertukaran pesan verbal maupun non-verbal, dan hasil dari komunikasi yang telah dilakukan memungkinkan untuk mengubah tingkah laku seseorang. Komunikasi merupakan proses penyampaian suatu hal antara orang yang satu dengan yang lainnya, baik secara langsung dengan ucapan maupun melalui media atau perantara tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kategori dalam motivasi. Kategorinya ada dua, yaitu motivasi positif, insentif positif, dan motivasi negatif, insentif negatif. Motivasi positif. Manajer memotivasi atau merangsang bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Contohnya, memberikan kemungkinan untuk mendapatkan hadiah tambahan, uang penghargaan, memberikan promosi, menciptakan kondisi kerja yang nyaman, dan lain sebagainya. Next. Yang kedua ada motivasi negatif. Proses untuk mempengaruhi seseorang agar mau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi teknik dasar yang digunakan adalah lewat kekuatan ketakutan. Contohnya, apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang diinginkan, maka kita akan memberitahu bahwa ia mungkin akan kehilangan sesuatu, bisa kehilangan pengakuan, uang, atau mungkin jabatan. Baik, yang ketiga yaitu faktor pendorong motivasi. Motivasi atau dorongan untuk bekerja ini sangat menentukan bagi tercapainya suatu tujuan. Maka manusia harus dapat menumbuhkan motivasi kerja setinggi-tingginya. Bagi para karyawan dalam perusahaan, menurut Bahari dan Nisa tahun 2017, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yaitu kemungkinan untuk berkembang, jenis pekerjaan, apakah mereka merasa bangga menjadi bagian dari lembaga tempat mereka bekerja. Di samping itu, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu rasa aman dalam bekerja, mendapatkan gaji yang adil dan kompetitif, lingkungan kerja yang menyenangkan, penghargaan atas prestasi kerja, dan perlakuan yang adil dari manajemen. Next. Tantangan dalam memotivasi itu, manajer atau kepala sekolah menghadapi dua tantangan dalam memotivasi.
yaitu kepala sekolah memiliki banyak pekerjaan yang lain. Mengapa demikian? Karena kepala sekolah menggunakan terlalu banyak waktu untuk mengatasi persoalan daripada secara proaktif fokus pada kebutuhan guru. Yang kedua yaitu kepala sekolah mungkin tidak tahu bagaimana memotivasi orang. Selain sekedar menggunakan penghargaan finansial, adalah penting bagi kepala sekolah untuk menggunakan pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi ketika berusaha memotivasi seorang guru. Tantangan dalam memotivasi untuk menghadapi tantangan tersebut, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah perlunya pemahaman tentang perbedaan antara motivasi dan kinerja. Yang kedua, perbedaan individual merupakan salah satu penyebab rendahnya motivasi yang harus dipertimbangkan. Yang ketiga, motivasi adalah goal direct, maka proses dan penetapan tujuan harus dilakukan melalui prosedur yang tepat. Yang keempat, yaitu umpan balik, memberikan informasi yang diperlukan untuk menjaga pekerjaan fokus pada tugas. Yang terakhir yaitu tidak boleh dilupakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi motivasi dan perilaku pekerja secara signifikan. Yang E, proses dan unsur komunikasi. Menurut Effendi, untuk mempelajari proses komunikasi, maka dibutuhkannya unsur-unsur atau elemen dalam proses komunikasi. Yaitu yang pertama ada pengirim atau sender, encoding, pesan. Yang keempat, saluran komunikasi atau media. Yang kelima, decoding. Yang keenam, penerima pesan. Yang ketujuh, respon. Yang kedelapan, umpan balik. Dan yang terakhir, noise. Next. Yang F ada bentuk komunikasi. Effendi menyatakan bahwa bentuk komunikasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama komunikasi pribadi atau komunikasi interpersonal dan interpersonal, intrapersonal dan interpersonal. Yang kedua komunikasi kelompok atau rapat, pertemuan atau konferensi. Yang ketiga komunikasi massa, yaitu melalui sarana media massa seperti koran, radio, TV, dan majalah, dan sebagainya. Thank you. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, dapat ditanyakan pada pertemuan